Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel saya Iso Dewi. Teman-teman, saya kali ini akan membuat sketsa. Saya akan menuangkan ide saya dalam sebuah sketsa, yaitu membuat meja rias. Ya, kebanyakan meja rias yang dijual di toko-toko mebel itu ukurannya pasti seperti itu dan kadang tidak sesuai dengan ruangan yang kita miliki. Oke, katakanlah untuk ruang yang lebar, ruang kamar yang lebar ukuran 4x5, 5x6 atau 5x7 dan seterusnya. Mudah saja menaruh barang-barang seperti meja rias itu di ruangan itu. Akan tapi ketika kita memiliki ruang yang kecil, 2,5 kali 3 meter atau bahkan 2,5 kali 2, 3 meter kali 3 meter, itu kadang kita kesulitan untuk menaruhnya di dalam ruangan. Nah, sedangkan ruangan saya ini adalah ruang kamar 3x4 yang di situ nanti ada almari, ada ranjang, kemudian ada bed ya maksudnya ya. Kemudian akan saya kasih meja rias. Maka bagaimana supaya penempatannya itu sesuai dengan ruangan dan terlihat longgar. Maka saya akan menuangkan ide saya itu meja rias yang sesuai dengan space ruang yang ada. Kita simak selanjutnya, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment di channel saya. Oke, mari kita ikuti. Oke, ruang saya 3x4 meter. Ini seperti ini kira-kira. Ini adalah 3 meter. Kemudian di sini 4 meter, ini lantai. Ini atapnya. Oke. Ini 4 meter. Ini ada jendela di sini. Ya. Ini ada jendela, kemudian pintu di sebelah sini, ini pintu. Oke. Jadi yang akan kita kerjakan adalah di sisi dinding sisi ini. 3,5 meter, persisnya adalah 2,8 meter. Nah, ruang ini akan saya taruh tempat tidur, kemudian meja rias, kemudian di sisi sebelahnya itu meja lampu. Jadi tempat tidur itu nanti letaknya di tengah. Sini tempat tidur. Ini tempat tidurnya nanti di sini. Nanti memanjang ke sini tempat tidurnya. Oke. Nah, praktis nanti itu di sisi kanan kirinya itu hanya untuk ukuran tempat tidurnya saya karena tempatnya yang hanya 3 meter ini, saya menggunakan nanti yang ukuran 1,6 saja, 1,6 meter. Jadi
1,6, kalau ini 2,8, ini lebarnya 2,8, maka masih ada sisa cuma 1,2, sisanya 1,2, meter. 1,2 itu berarti saya bagi ini kotak lampu yang kecil saja, sisa ini untuk sini, berarti 120 itu untuk ruang sini, berarti saya kasih 70, sini 40, ada seperti ini. Nah, maka saya nanti akan menaruh meja rias dulu di sini. Meja rias berarti lebarnya cuma 70. Wow, agak kecil memang. 70, dan nanti pembagian ruangnya kurang lebih seperti ini. Nanti ini kursinya, ini meja riasnya seperti ini. Kemudian di sini meja lampu ini cuma kebagian 40 cm. Kira-kira itu. Jadi kalau saya mencari di mebel ukuran yang sekian ini agak kesulitan teman-teman. Jadi untuk ukuran meja rias yang hanya sekian itu kesulitan, maka saya membuat ini, pesan saja ukuran ini. So kalau ini tempat tidur ini bisa ukuran berapa saja kita menyesuaikan saja, karena biasanya ada ukuran yang satu orang itu satu bed itu 110 kalau nggak salah. Kemudian ada yang 140, 160, 180 atau 2 meter. Ya, menyesuaikan karena ini tempatnya hanya segini, maka saya pilih yang 1,6. Kemudian ditaruh di tengah, di sisi masih kebagian 40 dan sini 70. Nah, untuk meja riasnya pembagiannya kurang lebih seperti ini. Untuk detail ukurannya saya perlihatkan teman-teman. Ini seperti ini. Jadi untuk detail ukurannya, untuk lebarnya jelas sudah lebarnya 70. Kemudian untuk tingginya kurang lebih ini tinggi kaca 80. Kemudian ke bawahnya 74, atau menyesuaikan, kita sesuaikan ketinggian cermin ini agar nanti ketika digunakan untuk duduk, merias duduk itu otomatis sudah cukup memenuhi. Akan tapi kalau kita berdiri di depan ini, kira-kira ketika kita berdiri itu nanti tertangkap di dalam cermin ini atau tidak, atau kepotong, maka kita ketinggiannya kita buat lebih tinggi dari badan kita, ya, jadi terproyeksi dengan penuh. Jadi ketika kita berdiri di depan kaca ini ya agak jauh memang, itu terproyeksi secara penuh. Jadi kita bisa memanfaatkannya kaca tidak hanya sebagai kaca rias, tapi bisa memproyeksi ketika kita berdiri, dari dekat untuk rias, dari jauh untuk bercermin seluruh badan. Itu ketinggiannya menyesuaikan ketinggian kita. Kalau saya ini 80,
ke bawahnya 70 watt, atau nanti ini bisa ditambahin lagi sesuai dengan kebutuhannya. Kita tambahin ini aja, kacanya ini kita tambahkan. Ini di atas ini tempat lampu, kemudian ini cermin, kaca cermin. Terus ini lebarnya 50 atau 40 aja cukup, tapi ini agak saya buat lebar karena ini nanti biar serbaguna, bisa digunakan untuk berhias atau bisa saya gunakan untuk mengerjakan pekerjaan dengan laptop di sini atau menulis di sini. Jadi bisa mengerjakan pekerjaan di sini. Nah, untuk barang-barang kebutuhan rias itu disimpan di laci-laci ini. Ini laci bisa untuk menaruh bedak-bedak, kemudian yang lain, kemudian di sini juga, ini juga yang agak ini tinggi saya kasih ukuran 20 atau bisa 20, ini lebih juga bisa menyesuaikan kebutuhan. Ini katakanlah ada botol-botol itu ketinggiannya berapa disesuaikan, kemudian ini juga bisa untuk barang-barang lain. Nah, yang rahasianya adalah ini kotak ini kosong tanpa laci. Ini adalah rahasia kebersihan meja ini ya. Jadi barang-barang semua ditaruh di dalam laci, kemudian ini kotak kosong ini bisa untuk menaruh HP, kemudian kunci atau apa barang-barang, jadi tidak bergeletak di meja. Jadi meja ini ketika tidak digunakan rias, barang-barang masuk semua di laci, kemudian bisa digunakan untuk bekerja, menulis atau apa. Kemudian ini lacinya tadi 10, ini 10, ini 20, ini saya bikin 44. Karena lebarnya 70, maka pembagiannya ini 50 untuk ruang ini, kursi ini cukup. Ini kursinya lebih kecil sedikit, jadi kalau biar bisa masuk ke 40, 35, ini bisa ditarik keluar masuk kursinya ya. Saya kira itu untuk meja rias. Sekalian untuk yang ini meja lampu detailnya, ukurannya ya, ketinggiannya sama, cuma lebarnya 40 kali 50 atau 40, ini cukup aja, 40 juga cukup. Tapi karena tadi saya menyesuaikan yang ini 50, maka biar seimbang, maka saya buat 50. Ini juga sama, ada ruang kosong di bawah ini untuk menaruh remote AC mungkin, kemudian HP ya, kemudian laci-laci yang seperti ini. Oke, jadi kalau dilihatnya ini seperti ini, tempat tidur, kemudian ini meja rias, kemudian meja lampu. Oke teman-teman, demikian sketsa yang saya bikin. Semoga ini menginspirasi juga buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.